ada Mossad, ada KGB Rusia, ada Zionis, ada lain-lainnya, kumpul semua membicarakan siapakah pemimpin dunia 2020 ke atas. Terpilihlah 4 calon pemimpin dunia. Pertama, masih Amerika. Tapi setelah didalami, dikaji-kaji oleh para intelijen dunia ini, sepakat mereka mengatakan Amerika sudah tidak mungkin lagi melanjutkan kepemimpinan dunia, karena Amerika saat ini sudah sakaratul maut. Alhamdulillah. Ini kajian mereka loh. Mereka sesama mereka, nggak ada orang Islam situ. Lalu masuk pada opsi kedua, yang akan memimpin dunia nanti 2020 ke atas adalah Cina. Segala peluang Cina dipelajari, didiskusikan oleh para pakar dan ahli intelijen dunia di sana. Lalu rontoklah Cina sebagai opsi kedua. Tidak mungkin Cina akan bisa memimpin dunia 2020 ke atas, tidak akan mungkin. Masuk pada opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga adalah para gangster-gangster dan mafia-mafia global yang memiliki kemampuan teknologi dan ekonomi yang menakutkan dunia, dan ini bisa mengguncang dunia. Dikaji, ditetapkan gangster dan mafia tidak akan bisa memimpin dunia. Maka yang keempat, pilihan terakhir dijatuhkan kepada Islam. Dipelajari ribuan tahun kemampuan Islam, sistem yang ada pada Islam, imun yang ada pada Islam yang menyebabkan umat Islam seperti apa. Kemudian dipelajari dengan undang-undang yang ada dalam Islam, dengan segala yang ada. Akhirnya mayoritas anggota yang membicarakan tentang kepemimpinan dunia pada acara Februari 2018 di New York itu sepakat mereka mengatakan yang memimpin dunia pada 2020 ke atas adalah khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Ini kata siapa? Kalau ayatnya udah jelas, kita orang beriman kita terima ayat. Tapi kan kita tidak menerima penyebutan tahun, setuju? Kita tidak terima penyebutan tahun. Cuma mereka yang menyebutkan tahun. Oke, Ustadz, berarti Barat pun mengakui. Dan yang paling penting saya sampaikan, umpama ya, seandainya di antara kita ada yang fobia dengan khilafah Islam ya, saya kasih tahu, di masa inilah nanti kata Rasulullah, bumi tenang setenang-tenangnya. Semua peperangan di muka bumi berakhir setenang-tenangnya. Seluruh binatang buas akan menjadi jinak, seluruh binatang berbisa akan hilang bisanya, seluruh kekayaan dalam bumi muntah ke permukaan. Tidak ada satupun orang miskin di muka bumi ini. Di masa jaya-jayanya khilafah Islamiyah, gaji seorang guru biasa itu setara dengan uang sekarang ini 36 juta rupiah. Itu gaji seorang guru biasa di masa khilafah Islamiyah. Gaji seorang polisi, satu polisi saja dengan pangkat terendah sudah setara dengan 45 juta satu bulan. Bagus nggak ada khilafah? Bagus tidak? Di zaman Umar bin Abdul Aziz nggak cukup 2 tahun sudah nggak ada lagi di Arab orang yang bisa dan mau menerima zakat. Kenapa? Sudah makmur semuanya hanya dalam 2 tahun. Lalu apanya ditakuti dari ini? Kemarin masuk tantangan, ditantang untuk hadir di ALC semua orang-orang yang menyerukan kepada khilafah Islamiyah, Zulkifli Muhammad Ali, Ismail Yusanto, Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi Hidayat. Ini dipanggil semua nih, yang pernah menyebut tentang masalah khilafah ditantang semuanya di ALC. Yang nantang juga mungkin merasa hebat sekali. Disampaikan kepada saya, Ustadz Zul siap. Saya katakan, mereka ini sebenarnya sama dengan vampir-vampir dan Dracula yang suka dengan kegelapan malam, tidak menerima matahari akan terbit. Sementara fajar sudah menyingsing, mau tidak mau sebentar lagi matahari akan terbit. Harus nerima. Walaupun vampir dan Dracula nggak terima matahari akan terbit, yang namanya sunnatullah, matahari pasti terbit, dan mereka tidak akan mampu membungkus bumi ini agar gelap terus dari cahaya matahari, atau membungkus matahari agar cahaya yang tidak sampai ke bumi. Mustahil. Khilafah Islamiyah pasti akan wujud. Mereka suka atau tidak suka, mereka siap atau tidak siap, karena ini janji Allah dan sebutkan dari sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kita kembali ke akhir zaman yuk pembahasan kita. Berapa lamakah kira-kira masa
dari startnya Nabi Muhammad diutus sampai kepada umat Islam wafat serentak. Ternyata ada kajian khususnya loh ya. Ada kajian khususnya. Dan kajian ini disebut dengan pembahasan umur umat Islam. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran, adanya cuma dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas, ini pembahasan sensitif. Saya berhadapan dengan ahli-ahli ilmu di hadapan saya yang saya cintai. Sekarang saya sampaikan pembahasan umur umat Islam, sumber rujukan dalilnya tidak dari Al-Quran, tapi dari hadis. Dan hadis itu, tingkat tertinggi dari hadis disebut dengan hadis mutawatir. Level kekuatan hadis ini sama dengan kekuatan ayat-ayat Al-Quran. Di bawah mutawatir namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 tingkatan. Tingkatan hadis ahad tertinggi namanya hadis sahih. Kita kenal dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lainnya. Tingkatan pertengahan disebut dengan hadis hasan. Dan tingkat paling bawah disebut dengan hadis dhaif. Nah, ketiga tingkatan hadis ini oleh para ulama ahli hadis tetap diakui sebagai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di luar ini baru wajib ditolak. Hadis maudhu', palsu. Hadis matruk, hadis la aslalah, hadis mungkar, wajib ditolak. Tapi yang 3 tingkatan hadis ahad ini, sahih, hasan, dhaif, masih perkataan Nabi. Hanya saat berbicara tentang hadis dhaif, ada adab-adab yang harus diindahkan. 8 adab berinteraksi dengan hadis dhaif. 1. Kalau hadis dhaif disampaikan kepada publik, wajib juga disampaikan kepada mereka semua yang mendengar status hadis tersebut bahwa hadisnya dhaif. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah dan dalil dalam urusan usuluddin, tentang masalah halal, sah, batal, tentang urusan rukun, syarat, wajib, tidak boleh diambil dari hadis dhaif. Yang keempat, hadis dhaif kalau bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi darinya walaupun hanya 1 tingkat, hadis dhaif itu langsung tidak dianggap. Adab yang kelima, hadis dhaif bisa diamalkan, dapat dijadikan dalil dan hujjah dalam urusan-urusan targhib dan tarhib dan fadail a'mal. Urusan fadilah-fadilah amal. Siapa yang mengerjakan perbuatan ini, pahalanya segini, hadisnya dhaif, boleh, sah, amalkanlah, insyaallah dia mendapatkan pahala itu. Karena sifatnya hanya fadail a'mal. Makanya saudara kita dan sahabat kita di Jamaah Tabligh itu ada kitab rujukan mereka namanya Fadilat Amal, ya kan? Fadail a'mal. Di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ora apa-apa, boleh dipakai untuk diamalkan. Oke, ini adab yang kelima. Adab yang keenam, A, B. Adab yang keenam, A, karena ini masih perkataan Rasulullah, hadis dhaif ini masih perkataan Rasulullah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 1, ayat 2, perkataan Rasulullah wajib lebih tinggi dan ditinggikan dari perkataan manusia mana saja. Qala Syekh fulan, qala ulama min ulama'i ahli Yathrib, umpamanya, berkata syekh, berkata kiai, berkata ulama, berkata buya, berkata ustaz, berkata dai, berkata Ustaz Abdul Samad, berkatanya Kiai Tengku Zulkarnain, berkata, tahu-tahu muncul dalam masalah yang sama qala Rasulullah dan hadisnya dhaif. Wajib diutamakan qaul Rasulullah di atas qaul manusia mana saja. Ini yang nomor 6A. Nomor 6B, karena ini masih perkataan Rasulullah, tolong hargai, muliakan, jangan dibuang. Sebab ini zaman sudah muncul satu kelompok yang mengklaim paling benar sendiri, satu kelompok yang mengklaim cuma dia dan ulamanya saja masuk surga, yang lain adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, yang lain adalah ahli bid'ah yang wajib dalam neraka. Minta maaf saya tidak menyebutkan nama kelompok ini. Mereka membagi hadis kepada 2 kelompok saja.
Sahih dan dhaif. Yang sahih diterima diamalkan, yang dhaif dibuang. Ini tidak beradab, qalilul adab. Bahasa kitanya yang lancarnya, bahasa warung-warungnya kurang ajar ini. Hadis dhaif ini kan menurut para ulama ahli hadis tetap perkataan Rasulullah kan. Kenapa main buang-buang saja? Muliakan. Ini adab yang ke-6 AB. Adab yang ke-7 bermuamalah dengan hadis dhaif. Adab yang ke-7 adalah hadis dhaif kalau berbicara tentang sesuatu yang nanti akan terjadi di masa yang akan datang, cukup hadis itu didengar, diketahui, tapi tidak dijadikan sebagai pijakan iman. Namun bila terjadi sesuai kenyataan seperti yang digambarkan dalam hadis dhaif itu, hadis dhaif ini naik statusnya langsung kepada sahih. Terakhir, adab bermuamalah dengan hadis dhaif yang ke-8. Kalau hadis dhaif ini ditopang oleh hadis-hadis dhaif yang lain dengan riwayat yang berbeda-beda, maka hadis dhaif ini naik derajatnya satu tingkat, satu level, naik kepada hasan li ghairi, disebut dengan hasan li ghairi. Nah, inilah yang terjadi dengan riwayat umur umat Islam. Mari kita kaji sebentar, Pak. Minimal ini menjadi pengetahuan kita, ya. Ibu bapak, dalam sebuah hadis dari Abu Daud, hadis ini bahkan ada satu riwayat dengan sanad yang dhaif jiddan. Ada yang dhaif saja. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa, ini umur umat Yahudi itu 2000 tahun dalam sejarah, lebih sedikit. Umur umat Nasrani adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. 2000 kurang 600 jadi berapa? Jadi 1400. Hitungan kita hijriah ya. Ini di satu riwayat. Di riwayat yang lain, nah, riwayat ini dhaif, akan tetapi ditopang oleh ruwat yang sangat banyak, biturukin muta'addidah, jalur-jalur yang berbilang banyak, maka naiklah hadis itu kepada hasan li ghairi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umur umatku di sisi Allah sejak aku Allah utus sebagai nabi dan rasul sampai serentak Allah wafatkan umat ini di muka bumi, umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Nabi terdiam sebentar, lalu beliau lanjutkan, lalu Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi. 1 hari tambah setengah. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah tambahkan untuk mereka setengah hari lagi, kata Rasulullah. Jadi berapa itu 1,5? 1 hari di sisi Allah kita menghitung di dunia berapa lama? 1000 tahun. Ada dalilnya tidak? Ada. Surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah kalian menghitungnya di dunia 1000 tahun, maka umur umatku 1,5 hari di sisi Allah artinya 1500 tahun hitungan hijriah. Hitungan hijriah. Sekarang kita melihat hijriah kita sekarang tahun berapa? 1440 hijriah. Sikit lagi itu. Mari kita simak baik-baik. Bagaimana para ulama menanggapi dua kumpulan riwayat yang berbeda ini? Para ulama ahli hadis berijtihad. Dalam ijtihad mereka, mayoritas jumhur ulamaul muhadditsin mengatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad sejak start ke finish adalah antara 1400 ke 1500 hijriah. Antara 1400 ke 1500 hijriah, lalu umat Islam habis. Tanpa menyebutkan tahun tertentu. Tapi beberapa ulama ahlus sunnah wal jamaah yang juga pakar di hadis ada yang tergelincir berani menyebutkan tahun. Seperti Imam As-Suyuti. Imam Suyuti berani menyebutkan tahunnya 1477 hijriah. Umat Islam habis. Ada yang dinisbatkan kepada Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani 1476.
Saya rujuk kepada sumbernya yang dituduhkan. Saya lihat tidak ada di sana. Berarti ini adalah iddi'aul kadzib terhadap Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada yang dinisbatkan kepada 1482 Hijriah, umat Islam sudah habis. Saya sarankan semua keberanian segelintir kecil ulama yang berani menyebutkan tahun, kita buang semua, kita tidak terima. Ya, kita tolak. Dalam hal ini saya lebih merasa itminan, tenang dengan pernyataan bijaksana dari seorang alim kabir, Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad ini sejak Allah utus Nabi sebagai Nabi dan Rasul sampai kepada Allah wafatkan serentak umat Islam adalah lebih dari 1400 tahun dan tidak akan lewat dari 1500 tahun Hijriyah. Ini bijaksana, Pak. Lebih dari 1400 tahun dan tidak akan lewat dari 1500 tahun hitungan Hijriyah. Sekarang kita 1440 Hijriyah. Hijriyah loh ya. Hijriyah. Kalau Hijriyah itu kan di masa Nabi Muhammad hidup, baru terhitung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di zaman Umar bin Khattab ditetapkan tahun untuk umat Islam, ditetapkan standarnya dari hijrahnya Nabi. Ada 13 tahun Nabi di Mekah sebelum hijrah. Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun lagi yang harus kita tambahkan kemari. Jadi berapa? 1453 Hijriah. Andai kata kita ambil angka yang paling aman saja habisnya umat Islam, tidak akan lewat dari sini, kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. 1500, kita ambil angka tertinggi saja, tinggal kurangi 1453 Hijriah, tinggal kurangi, sisanya berapa, Pak? Paling lama berarti orang Islam hidup di muka bumi ini 47 tahun lagi hitungan Hijriah. Udah dekat apa masih lama? Udah dekat apa masih lama? Ustaz, ini kan hadisnya dhaif. Iya, saya sudah jelaskan dari awal. Makanya adab-adab bermuamalah dengan hadis dhaif saya sampaikan tadi. Minimal jadikan ini sekedar pengetahuan, ya. Jadikan ini sebagai khazanah ilmiah kita. Tidak kita bina di atasnya akidah dan keyakinan, tetapi ada informasi ini dari Rasulullah loh. Begitu, Pak. Karena nggak ada informasi yang lain kecuali hanyalah ini. Baik, ya Allah ya Karim. Kalau begitu Masya Allah, rasa-rasanya kalau saya bahas Dukhon, Dajjal, Isa, Ya'jud dan Ma'jud, apalagi tentang masalah fase kelima, nyambung semua. Kenapa nyambung semua? Mari saya tambahkan keterangan kita. Minta maaf agar saya tidak menzalimi, kita sampai jam 12. Baqi nisfu sa'ah. Masya Allah. Ada maknahu natimmu hatta al-muqaddimah. Kita akan sempurnakan ini insyaallah muqaddimahnya. Baik kaum muslimin, sekarang pernah mendengar Imam Mahdi tidak? Di mana posisi Imam Mahdi? Kok nggak disebut-sebut? Imam Mahdi itu kata Rasulullah kemunculannya nanti saat itu kalian akan berperang di belakangnya menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah. Kendaraan kalian pada masa beliau kembali kepada kuda. Ini bahasa Nabi ya. Dalam hadis-hadis yang sangat banyak, hadis tentang Imam Mahdi sampai kepada mutawatir maknawi. Hadis tentang Imam Mahdi ada ratusan. Yang sahihnya yang sampai ke tingkat mutawatir maknawi sampai kepada 26 hadis. Baik. Imam Mahdi itu tidak terhitung sebagai tanda besar kiamat, tapi dia ada di antara tanda-tanda kiamat. Imam Mahdi itu di sini posisinya. Setelah Dukhan, Al-Mahdi akhirnya dibaiat oleh umat Islam di depan Ka'bah. Siapa Al-Mahdi? Keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan muncul nanti ketika dunia dipenuhi oleh pertumpahan darah.
bumi dipenuhi oleh kekacauan, bencana-bencana alam, musibah-musibah. Al-Mahdi muncul nanti di tahun-tahun gempa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi nanti akan muncul ketika perselisihan terjadi di tubuh keluarga kerajaan yang menguasai Makkah dan Madinah. Mari saya akan ceritakan nanti bagaimana kondisi Makkah Madinah sekarang, bagaimana kondisi pemimpin penguasa Arab Saudi sekarang. Dan lihat apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kalau bukan zaman ini, maka zaman mana lagi? Simak terus ibarat Allah Imam Mahdi. Rasul berkata, dia adalah keturunan kandungku dari Hasan bin Ali. Sementara Syiah mengklaim dari Husain bin Ali. Riwayat-riwayat yang kuat dan sahih adalah dari Hasan bin Ali. Al-Mahdi ini namanya sama dengan namaku, kata Rasulullah. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Hah? Siapa nama Nabi Muhammad? Muhammad. Siapa lagi? Ahmad. Siapa lagi? Toha. Siapa lagi? Yasin. Siapa lagi? Al-Mustafa. Siapa lagi nama Nabi Muhammad? Al-Qasim. Ini nama-nama Nabi Muhammad SAW. Namanya sama dengan namaku. Bisa jadi namanya Muhammad bin Abdullah, bisa jadi namanya adalah Ahmad bin Abdullah, bisa jadi namanya adalah Yasin bin Abdullah. Pokoknya namanya sama dengan namaku. Enggak mesti harus Muhammad bin Abdullah ya. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Allah baiat, umat membaiatnya di depan Ka'bah. Antara ini rukun Hajar Aswad dan ini makam Ibrahim. Antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, dia akan dibaiat nanti oleh segelintir kecil umat pilihan daripada umatku, sejumlah pasukan perang Badar. Dan umurnya saat itu kata Rasulullah 40 tahun. Di hadis yang lain Nabi berkata umurnya mendekati 40 tahun. Ada dua hadis, umur 40 tahun, umur mendekati 40 tahun. Al-Mahdi itu kata Rasulullah mirip denganku akhlaknya, tapi tidak mirip denganku fisiknya. Alisnya melengkung seperti bulan sabit dan bagian depannya hampir ketemu. Hidungnya mancung, tulang hidungnya lurus dan mancung. Jadi hidung-hidung level-level kita ini, tahu diri aja lah kita. Dahinya lebar, bibir atas dan bibir bawahnya sama tebalnya dan indah dilihat. Giginya rata, tidak ada yang boneng maju ke depan sekian, mundur ke belakang sekian, nggak ada, rata. Satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Jadi nggak merapat menyatu ya, apalagi berantakan. Warna kulitnya kata Rasulullah coklat kehitam-hitaman, artinya gelap. Sementara warna kulit Nabi Muhammad bagaimana? Putih, indah dan bersih, ya kan? Al-Mahdi tidak. Rambutnya pirang kata Rasulullah sebahu. Jenggotnya hitam sampai sedada. Bahunya, dadanya bidang, bahunya kekar. Bulu dadanya halus dan lembut, perutnya kecil. Suspek. Perut-perut gini musibah nih. Nggak main jadi Al-Mahdi nih, nggak bisa. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dia tidak fasih melafazkan huruf ra. Begitu rinci Rasulullah menyebutkan. Dan dia lahir nanti di Madinah Al-Munawwarah. Dia besar di Madinah Al-Munawwarah. Dia hidup bersama para alim ulama Rabbani di Madinah Al-Munawwarah. Ini mengantisipasi hadis ini. Alhamdulillah ada antisipasi dari orang-orang yang ngaku. Kayak di Medan kan ada yang ngaku Al-Mahdi, aku adalah Al-Mahdi, ayo baiat padaku, ini nomor rekeningnya. Ya itu tuyul itu. Al-Mahdi itu malah nggak mau, dia waktu dibaiat dipaksa untuk mau, dia tidak mau. Dan dia selalu mengelak, tidak, kalian salah orang, cari yang lain, bukan saya. Sementara yang ngaku-ngaku, aku adalah Al-Mahdi, ayo baiat. Nampak pembohongnya ya. Al-Mahdi sebenarnya malah nggak mau. Kemudian Rasulullah bersabda, ciri-ciri alam, politik dan sosial menjelang kemunculan Al-Mahdi. Satu, kata Rasulullah, ini penting untuk Bapak Ibu ketahui, tolong nanti dibaca
di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Al-Muqaddim, bagaimana ulasan tentang masalah hadis berkaitan dengan Imam Mahdi itu sangat sempurna, Pak, lengkap. Rasulullah bersabda, Al-Mahdi nanti muncul, ditandai awalnya apabila Arab Hijaz sudah dijatuhi salju. Salju turun di negeri Arab. Bahkan Rasulullah berkata, saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian wajib berbaiat dengannya walaupun merangkak di atas salju. Rasulullah SAW ajak Muaz bin Jabal jalan-jalan di Tabuk. Lalu apa kata Rasul? Hai Muaz, kau saksikan ya, kalau lembah ini sudah turun salju nanti, suatu hari nanti, itu pertanda kiamat dengan ubun-ubunmu sudah sangat dekat. Tahun 2009, dunia gempar karena salju pertama kali turun di Tabuk, semata kaki. 2011 sudah sebetis, sehingga Imam Masjidil Haram namanya Syekh Su'ud Syuraim dalam khutbah Jumatnya menyampaikan penuh semangat, hai umat Nabi Muhammad, lihat oleh kalian, saksikan apakah ada tanda-tanda di antara tanda-tanda akhir zaman yang lebih terang benderang melebihi salju turun di Tabuk. Dia bacakan hadisnya, dan Nabi berkata, kalian ketika Al-Mahdi nanti muncul wajib berbaiat dengannya walaupun kalian harus merangkak di atas salju. Untuk Mekah Madinah hari ini kaum muslimin sudah mulai salju turun di Mekah dan di Madinah. Masya Allah, ini tanda-tanda. Berikutnya, menjelang Al-Mahdi muncul, terjadi huru hara yang merata di mana-mana, khususnya di Timur Tengah terlebih dahulu. Sudah apa belum? Huru hara di mana-mana, khususnya Timur Tengah. Berikutnya, menjelang Al-Mahdi muncul, terjadi fitnah pembantaian dan peperangan yang sangat mengerikan. Haraj di negeri Syam, wal fitanu bisyam, dan fitnah pembantaian peperangan itu adalah di Syam. Syam itu adalah Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Fitnah Syam. Nah, Nabi bersabda saat fitnah Syam ini, apa sabda Rasulullah? Badiru bil a'mali fitanan, berlomba-lombalah kalian memperbanyak amalan-amalan soleh di masa-masa fitnah. Kaqita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Di hadis yang lain, fitan ini Nabi pertegas, wal fitanu bisyam. Jadi fitnah nanti itu bukan di Yaman, bukan di Rohingya, bukan di Saudi, wal fitanu bisyam. Saat kalian menyaksikan pembantaian dan pembunuhan umat Islam, peperangan yang tidak ada berkesudahan berlangsung di Syam, kalian semua yang ada di muka bumi, badiru bil a'mal, berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Jadi Nabi perintahkan berlomba-lombalah memaksimalkan perjuangan untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh yang tertinggi setelah amal infiradi adalah amal jama'i, dan amal jama'i ini yang paling menentukan kepada Islam masa depan. Perbanyaklah oleh kalian beramal. Sejak Maret 2011 sampai sekarang, lebih 7 tahun lamanya di Syam, peperangan tidak padam-padam. Bahkan PBB pun tidak berani menjamin kapan akan berkesudahannya perang yang ada di Syam. Umat Islam terus dibantai. Ya Allah, ya Rabb. Ini menjelang Al-Mahdi muncul. Menjelang Al-Mahdi muncul, disebutkan oleh Rasulullah, terjadi terlebih dahulu peristiwa Yahsiral Furat di Jabalin an Dhahab di negeri Irak. Sungai Ofrat susut airnya dan kering. Ofrat ini di mana? Sungai Ofrat ini di Irak. 3 di antara sungai terbesar di Timur Tengah itu adalah Sungai Nil, Sungai Tigris dan Sungai Ofrat. La taqumus sa'ah hatta yasiral furatu bi jabalin an dhahabin yaqtatilun nasu alaih fayuqtalu kullu mi'atin tis'atun wa tis'un fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Tidak akan terjadi kiamat sampai terlebih dahulu kalian menyaksikan Sungai Ofrat di Irak mengering airnya. Ketika airnya itu mengering, manusia digemparkan
dengan ditemukannya gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak di kawasan yang dilintasi oleh sungai Ofrat.